kali ini saya akan sedikit meneruskan untuk training di sesi sebelumnya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang kemarin belum sempat ikut sesi offline kita di Jakarta Design Center tanggal 29 April, nggak apa-apa, tidak perlu khawatir, tetap bisa mengikuti. Nanti di sesi kali ini saya akan sedikit memberikan gambaran lagi, gitu ya, untuk melakukan desain dengan ID Statika. Lalu di tanggal 3 Juni nanti kita akan melakukan hands-on kembali untuk konkret ya, dan juga bimbling. Nah, mungkin nanti akan saya satukan lagi seperti yang kemarin kita lakukan, hanya saja untuk load dan lain-lainnya kita akan menggunakan hasil transfer dari software finite element seperti ETABS, SAP, dan lain-lain. Nah, nanti tidak apa-apa Bapak Ibu yang mungkin sudah punya license untuk software SAP dan lain-lain bisa digunakan. Kita bisa lakukan transfer di tempat, gitu ya. Kita bisa lakukan ekspor di ketika hands-on, atau jika nanti Bapak Ibu yang belum punya, yang hanya memiliki license ID Statika, tidak perlu khawatir, kita akan sediakan chatbot. Karena untuk langkah-langkah transfer dari software finite element maupun CAD gitu ya, itu tidak terlalu susah, Bapak Ibu, tidak terlalu kompleks gitu ya. Cuma nanti yang perlu kita pelajari adalah bagaimana menggunakan chatbot di ID Statika gitu ya. Seperti halnya tadi yang eh, grup grup analisis dan bulking design. Nah, tadi itu kita perlu mungkin nanti akan kita ulik lebih lanjut. Nah, oke, balik ke topik, kita ke ID Statika konkret ya. Terutama di versi 25.0 ini karena kita sudah bisa menggunakan ACI gitu ya. Nah, kita akan gunakan 3D detail saja gitu ya. Kita mungkin tidak menggunakan 2 dimensi lagi, kita beralih ke 3 dimensi untuk anchorage-nya. Oke, yang pertama kita untuk kontennya nanti introduction, lalu ACI code requirement, lalu untuk workflow-nya seperti apa, dan juga nanti yang terakhir ada summary dan discussion. Nah, mungkin di sesi kali ini saya sedikit memberikan gambaran Bapak Ibu bahwa kita tidak melakukan hands-on, gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan tutorialnya saja, dan nanti kalau Bapak Ibu eh, mau untuk mendapatkan tutorialnya itu silahkan Bapak Ibu bisa mengisi link absensi ya gitu ya. Jadi kita akan share untuk yang mengisi link absensi saja. Nah, seperti itu. Jadi nanti mungkin sebelum setelah dari acara ini bisa mengikuti untuk step-stepnya. Oke. Nah, oke mungkin sedikit eh, flashback ya, sedikit gambaran buat rekan-rekan yang kemarin belum sempat ikut gitu ya. Jadi ID Statika adalah software untuk solusi kita sebagai structural eh, engineer gitu ya, sebagai engineer untuk melakukan desain struktur khususnya untuk steel connection dan juga steel to concrete connection seperti halnya angkur. Lalu untuk concrete di regions, reinforcement concrete dan juga pre-stress concrete member. Dia juga sudah link dengan beberapa software finite element maupun software CAD. Nah, mungkin tadi beberapa kali saya menyampaikan BIM-link dan sebagainya. Nah, sebenarnya penggunaan ID Statika ini memang tidak untuk menggantikan software-software yang kita sudah pakai gitu ya. Dia adalah pelengkap komplement dari beberapa software yang mungkin kita sudah gunakan seperti halnya ETABS, StatPro dan lain-lain. Nah, dan juga menggunakan Tekla dan Revit itu kita bisa lakukan link untuk ID Statika. Nah, oke, selanjutnya kita menuju ke idea konkret. Jadi pengaplikasian untuk elemen struktur baja tentunya
akan ada bagian yang kita sambungkan ke beton gitu ya. Khususnya di bagian anchor kolom gitu ya. Ini pasti selalu ada di setiap project gitu ya. Secara umum dia akan ada. Nah, dari bentuk-bentuk angkur itu sendiri juga bermacam-macam karena tergantung dengan eh, bagaimana model struktur kita gitu ya. Nah, dan ini mungkin juga ada contohnya seperti ini, balok baja yang langsung kita angkur ke kolom beton gitu ya. Jadi memang nanti bermacam-macam atau juga balok beton yang kita angkur ke balok, balok baja yang kita angkur ke balok beton. Nah, jadi semua dari model-model ini sudah diakomodir ketika kita mau melakukan desain di ID Statika. Oke, selanjutnya untuk saat ini, jadi untuk anchoring dengan ACI gitu ya, kita bisa lakukan desain dengan Sherlock gitu ya, dan juga untuk anchor yang eh, atypical ya, atypical anchoring. Jadi seperti halnya contohnya di sini tadi. Nah, oke. Jadi dia dengan sudut berapapun gitu ya, kita tetap bisa modelkan di IDEA Statika. Lalu selanjutnya, eh, oke, ini seperti yang akan kita bahas lebih lanjut di sesi kali ini adalah anchoring dengan kolom pedestal seperti ini. Jadi two step footing ya kita sebutnya, mungkin kita lebih familiar sebut dia kolom pedestal gitu ya. Nah, mungkin nantinya biasanya kolom pedestal ini tingginya bisa jadi 1 meter atau 600 mili dan sebagainya. Nah, itu kita bisa modelkan dengan cara negatif volume tadi. Kita modelkan full kotak dulu, full kotak penuh, lalu kita eh, kurangi untuk dimensinya. Nah, selanjutnya kita tinggal input untuk tulangannya. Nah, oke. Selanjutnya mungkin kita sedikit bahas untuk requirement dari ACI. Jadi ada beberapa model kerusakan yang terjadi ketika kita memodelkan angkur ya, termasuk steel failure, pull out, concrete breakout, concrete splitting, lalu side blowout, single group dan lain-lain, termasuk ya concrete breakout tadi. Nah, ini berdasarkan tensile maupun berdasarkan shear loading. Nah, jadi seluruh model kegagalan ini nantinya kita akan analisis dan sudah terakomodir dalam code ACI yang ada di ID statika kita. Jadi nanti hasil analisisnya akan menunjukkan perhitungan-perhitungan untuk melakukan pengecekan terhadap setiap model kegagalan ini, Bapak Ibu. Nah, oke, jadi memang kalau untuk critical check-nya nanti eh, hanya ke plain concrete yang tercover gitu ya. Dan untuk CSFM-nya nanti akan mengakomodir untuk menghitung di bagian penulangannya, nah, seperti itu. Jadi untuk penulangan dan juga untuk konkretnya itu sendiri, dia akan secara spesifik dihitung di IDEA Statika. Oke, ya mungkin ini contoh untuk eh, analisisnya ya. Jadi persyaratan-persyaratannya apa aja, eh, tensile dan juga shear strength-nya harus melebihi kapasitas yang eh, dibutuhkan. Nah, seperti itu. Oke,
Eh, jadi nanti kita akan membuat bagaimana melakukan desain untuk pedestal pile cap kita ya, dan juga bagaimana memodelkan tulangan-tulangannya dengan benar gitu ya. Nah, tentunya di ID statika juga kita akan tetap memiliki batasan gitu ya, di mana ketika nanti kita melakukan input untuk tulangan maupun desain untuk konkret kita, nah itu akan ada warning ketika nanti desain kita itu tidak tepat gitu ya. Oke. Nah, mungkin berikut adalah, nah, di bagian kiri, jadi ini kemarin mungkin yang sudah sempat ikut ya Bapak Ibu. Jadi kita memodelkan idea connection dulu untuk anchorage-nya, termasuk untuk profil WF dan steel base plate-nya. Base plate-nya itu akan kita modelkan terlebih dahulu di idea connection gitu ya. Lalu untuk konkretnya itu sendiri nanti akan berupa plain concrete ya. Jadi beton tanpa tulangan. Nah, selanjutnya di idea steel connection tentunya akan terjadi kegagalan concrete breakout jika kita memodelkan betonnya itu tidak terlalu luas gitu ya. Tapi kalau kita modelkan betonnya itu lebar sekali gitu ya, itu mungkin concrete breakout-nya tidak jadi masalah ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika nanti kita di case-nya di lapangan harus menggunakan kolom pedestal yang dimensinya mungkin hanya 550 cm kali 50 cm gitu ya, setengah meter kali setengah meter. Nah, itu tentunya akan jadi masalah karena akan terjadi concrete breakout. Nah, untuk melakukan cek itu nanti kita lanjutkan di idea detail. Itu kita akan melakukan penulangan reinforcement untuk concrete block-nya tadi itu sendiri ya. Lalu selanjutnya akan dievaluasi dengan finite element method. Ya, kita menggunakan kita menggunakan analisis 3D CSFM kita sebutnya. Oke, nanti 3D CSFM itu apa? Bapak Ibu bisa lebih detail untuk membaca teorinya di idstatika.com. Nah, mungkin nanti di sana akan dijelaskan lebih spesifik. Jadi dia menggunakan eh, kita sebutnya eh, penyempurnaan dari metode strut and tie yang mungkin Bapak Ibu kali ini sudah banyak yang pakai gitu ya. Nah, untuk workflow-nya sendiri, untuk melakukan desain anchoring ya, ini saya izin pakai laser ya. Nah, jadi dari software finite element analysis, SAP 2000 dan lain-lain ya, termasuk dia sudah ada pembebanannya. Nah, jadi nanti eh, kita akan transfer untuk member dari satu kesatuan struktur kita ini, termasuk kolom, balok, bracing-nya, gitu ya, kita transfer sekaligus dengan load internal force-nya, internal load-nya, sorry, gaya dalam ya. Gaya dalamnya akan tertransfer juga ke idea checkbot. Nah, setelah dari checkbot ini, nanti kita akan desain untuk per titik sambungan ini di idea connection. Jadi kita buka design in connection. Nah, nanti di idea connection ini kita akan masukkan eh, pelat penyambungnya, sorry, base plate-nya. Jadi parameter base plate-nya tebal berapa, menggunakan las tebal berapa, baut angkurnya dimensi berapa, kedalamannya berapa, dan lain-lain, itu kita lakukan input di connection ini.
Selanjutnya, setelah kita running gitu ya, eh, kita abaikan dulu untuk hasil analisa di bagian konkretnya ini. Jadi yang kita lihat adalah hanya elemen bajanya saja, termasuk angkur ini, angkur baja. Nah, setelah itu kita ekspor ke detail. Nah, baru di detail ini kita akan analisa untuk bagian blok beton dan juga untuk tulangannya itu sendiri, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, sebentar Bapak Ibu. Ya. Oke, nah ini saya sedikit pelan-pelan. Jadi di sini ini adalah Start Pro ya. Ini Start Pro ya Bapak Ibu. Jadi software global finite element kita bisa jadi ini attach dan lain-lain. Kita abaikan dulu. Yang penting adalah kita pahami adalah ini dari software eh, VA gitu ya, software global FEM. Nah, kita running analisis di software kita. Selanjutnya kita akan transfer dia ke ID statika. Nah, ini dia lakukan run analisis dulu. Nah, jadi setelah itu akan muncul report ya. Tentunya ada gaya dalam yang terjadi di sini. Nah, itu yang akan kita transfer Bapak Ibu. Nah, kita transfer ke ID statika checkbot 25.0. Nah, untuk pluginnya ini sendiri nanti akan secara otomatis terinstall ketika Bapak Ibu memiliki dua license software secara bersamaan dalam satu device gitu ya. Oke. Nah, ini untuk ekspor keseluruhan. Jadi memang kalau untuk ekspor itu bisa satu per satu sambungan atau juga bisa untuk keseluruhan bangunan secara bersamaan. Nah, itu nanti menjadi opsi saja. Untuk language-nya, oke, kita bisa pilih. Untuk code-nya akan menyesuaikan code yang kita gunakan di software global VM kita, gitu ya. Nah, kita tinggal klik desain. Oke, sebentar, jangan terlalu cepat. Oke, ya, ini hasilnya. Ya, dia akan muncul seperti ini. Yang saya sebutkan tadi, termasuk bracing juga akan masuk di sini. Nah, untuk bagian yang mau kita akan desain, dia akan terdapat kotak seperti ini. Kalau kotaknya belum tertutup, kotaknya masih eh, transparan seperti ini, dia artinya adalah belum kita desain. Nah, kita tinggal klik salah satu. Nah, kita bisa lihat di bagian sebelah kanan grup 3 yang terselect nomor 5. Dia sama dengan yang nomor 9. Jadi dia secara otomatis dalam satu grup ya Bapak Ibu ya. Jadi secara otomatis memang dalam satu grup. Tapi tentunya eh, untuk yang lainnya, untuk bagian sambungan yang di sebelah balok dan kolom ini yang di atas, dia juga sudah dalam satu grup yang sama gitu ya. Di grup 4 dan lain-lain ini. Nah, kita tinggal lakukan open gitu ya, klik open di sebelah kanan. Nah, dia akan muncul dengan gaya-gayanya. Oke. eh, nah, ini yang saya sebutkan bahwa kita sebetulnya bisa menggunakan publish and propose. Jadi predefine ini adalah yang sudah disediakan oleh IDEA Statica. Predefine di sini adalah template yang disediakan oleh IDEA Statica, Bapak Ibu. Company adalah yang kita save dengan license perusahaan kita. Dan untuk personal ini adalah yang save untuk kita buka sendiri di akun kita.
gitu ya. Oke, sebentar. Ya, nah, kita untuk melakukan propose, untuk operationnya mungkin kita bisa lakukan eh, customize lagi, mungkin ingin menambahkan ya ingin menambahkan baut dan lain-lain, atau kita bisa langsung calculate. Kalau di calculate di sini kita bisa melihat untuk gaya tarik baut angkurnya ya. Nah, dia kenapa nggak oke? Karena nanti Bapak Ibu bisa lihat ada kegagalan konkret breakout ya. Nah, dia melebihi kapasitas 19 kip ya, melebihi 16,85. Di sini akan diberikan keterangan ini, Bapak Ibu bisa lihat gitu ya. Nah, selanjutnya kita klik RG check. Jadi RG check ini adalah kita transfer file ini ke idea detail concrete gitu ya. Oke. Nah, di idea concrete kita akan buka filenya. Jadi dia memang masih plain concrete ya, tanpa tulangan. Nah, di concrete ini nantinya kita harus input tulangannya. Tapi kalau untuk beban dan angkurnya sudah ada gitu ya. Nah, itu untuk bebannya ya sudah sesuai dengan idea connection tadi gitu ya. Apa yang kita transfer gitu. Nah, yang kita lakukan adalah melakukan penulangan, desain penulangan. Nah, oke, baik tulangan arah X maupun arah Y. Dan juga hengkangnya, sirup, dan lain-lain. Nah, ini kita bisa modelkan. Oh, oke. Ya, mohon maaf. Eh, Bentar, Bapak Ibu. Ya, tadi sampai sini ya. Jadi setelah kita ini bisa di hide untuk tulangannya, memang. Nah, tapi nah ini ada crack width juga, Bapak Ibu. Lalu kita bisa lihat untuk konkretnya dan juga untuk tulangannya, gitu ya. Meshingnya sudah otomatis, jadi kita tidak perlu melakukan meshing sendiri. Untuk angkurnya, torsion in angkurnya juga sudah muncul. Di bagian tabel sini kita bisa lihat untuk angka-angkanya. Ya, oke. Lalu untuk report, nah dia akan muncul seperti contoh ini. Jadi untuk setiap beban dia akan muncul hasil yang dianalisis gitu ya. Lalu untuk membernya dari angkur di tiap angkurnya, tulangannya juga. Nah, oke.
Oke, oke. Selanjutnya ini bagian ini kita akan lihat cara untuk membuat eh, file cap dengan pedestal tadi ya. Jadi kita akan menggunakan negatif volume untuk melakukan desain tersebut. Nah, ini ya kita lihat untuk ini di idea connection ya Bapak Ibu. Jadi ini di steel gitu ya. Meskipun hasilnya tidak oke, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kita bisa cek untuk anchornya. Kalau tidak oke-nya karena concrete breakout gitu ya. Nah, kita bisa eh, langsung transfer saja ke idea detail. Nah, di idea detail ini nah, langkahnya sama gitu ya. Hanya saja kita tambahkan untuk negatif volume ya. Nah, oke, kita setting untuk eh, dimensinya yang mau kita potong. Jadi perlu diingat untuk konsep negatif volume adalah memotong dimensi yang sudah ada gitu ya. Nah, oke, 4 sisi. Cut. Nah, lalu kita cut. Oke, cut by. Cut by-nya berdasarkan negatif volume yang kita tambahkan tadi. Oke. Nah, mungkin nggak apa-apa ini memang sedikit pusing ya untuk dimensinya tadi ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa itu nanti kita akan eh, tunjukkan tutorial ini. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, nanti bisa diikuti pelan-pelan gitu ya. Nah, lalu langkah yang terakhir setelah kita melakukan cut tadi, kita menambahkan untuk tulangan, tulangan di file cap maupun di pedestalnya. Oke. Nah, kalau untuk penulangan ini nanti kita bisa lakukan trial and error. Jadi di input saja, jadi tidak ada eh, batasan ya. Nanti tinggal input saja, coba oh kalau misalnya klik di sini on surface and more edge dan lain-lain dengan jarak sekian nanti akan seperti apa. Dia akan secara visual real time akan berubah. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan trial and error untuk melakukan desain tulangan ya. Gitu. Nah, oke. Nah, oke. Ini hasil yang muncul gitu ya. Ini untuk bagian konkretnya. Nah, untuk bagian reinforce-nya, dia juga muncul untuk tegangannya seperti apa. Di anchorage check-nya juga akan muncul berapa persen. Lalu, ya mungkin setelah ini kita bisa tunjukkan lagi untuk summary dan juga correct width. Oke. Oke. Nah, kita langsung ke report ya. Jadi setelah tadi muncul hasil seperti itu, kita tinggal klik report. Nah, untuk perhitungan-perhitungan yang kita sudah desain, dia akan muncul dalam tabel dan juga gambar. Gitu ya. Nah, oke.